Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Pradana Saputra dari kelas R7K dengan NPM 202014500974. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan laut. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dengan NPM 202014501024 dari kelas R7K. Terima kasih. Ini saya akan membahas tentang pengangkatan laut. Ada dua materi pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada FCL dan LCL, kemudian ada jenis-jenis kontainer. Pengertian pengangkatan laut: usaha pelayanan niaga yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut serta memiliki peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi pengangkatan laut ialah memindahkan barang atau orang ke suatu tempat dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. FCL atau Full Container Load. Pengertian dari FCL itu sendiri adalah layanan pengangkutan yang tidak menggabungkan barang dari berbagai pengirim dalam satu kontainer. Seseorang menyewa atau mengisi kontainer hanya untuk barang atau muatan mereka sendiri untuk dapat melakukan pengiriman barang mereka. Kelebihan dari FCL yaitu kelebihan dari pengiriman tidak perlu menunggu sampai kontainer penuh untuk mengirim barangnya. Lalu pengirim tidak khawatir jika barangnya akan tercampur dengan barang milik orang lain, dan dapat meminimalisir barang yang tertukar, rusak, atau hilang. Kemudian kekurangan dari FCL atau Full Container Load itu sendiri adalah pengirim ini biasanya akan memakan biaya yang lebih mahal daripada LCL karena harus menyewa satu kontainer full. Selanjutnya ada LCL atau Less Container Load. Less Container Load ini adalah layanan pengangkutan barang yang menggabungkan banyak barang kiriman dari berbagai pengirim ke dalam satu muatan kontainer yang sama. Dalam hal ini, agen pengirim atau perusahaan logistik akan mengkonsolidasikan barang dari beberapa pengirim ke dalam satu kontainer untuk dikirimkan secara bersamaan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Less Container Load itu sendiri adalah kelebihannya: satu, biaya pengirimannya lebih rendah. Yang kedua, proses pengirimannya lebih cepat. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pengiriman. Yang terakhir, dapat mengurangi resiko kerusakan barang dalam proses pengiriman. Lalu kekurangan dari Less Container Load itu sendiri ada: satu, menunggu lebih lama untuk pengirimannya. Yang kedua, resiko kerusakan barang karena tercampur milik barang orang lain yang muatannya lebih berat. Yang ketiga, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan saat melakukan kontainer ini. Yang keempat, kurangnya kontrol atas pengiriman. Yang terakhir, kurangnya fleksibilitas dalam pengiriman tersebut. Jenis-jenis kontainer. Menurut KKB, kontainer merupakan kontainer atau dalam bahasa Indonesia disebut peti kemas adalah peti yang berukuran besar untuk diisi barang yang akan dikirimkan agar tidak rusak. Selain itu, di balik kegunaan dan arti dari kontainer ini, box besar yang berbentuk persegi panjang ini diciptakan untuk membawa atau membungkus barang muatan dalam jumlah besar. Tipe-tipe kontainer. Kontainer 20 FT. Untuk kontainer dengan panjang seperti ini, muatan yang bisa dibawa itu ukurannya sekitar 33 cbm atau sekitar dengan 20 ton. Kontainer 40 FT. Ukuran kontainer 40 FT bisa masuk dalam ukuran
dalam kategori ukuran sedang. Kapasitas daya angkut peti kemas ini sekitar 40 cbm atau sekitar 70 ton. Kontainer 45 ft. Nah, kalau yang satu ini adalah peti kemas yang berukuran paling besar atau muatan yang dapat diangkut sekitar 86 cbm atau setara dengan 30 ton. Tipe-tipe kontainer. Dairy container standar ini merupakan jenis peti kemas yang bisa kita temui di jalan raya karena bisa digunakan untuk mengangkut semua jenis muatan umum. Open top container. Kontainer yang hanya bisa mengangkut muatan kering dengan kriteria muatan tinggi atau berat. Flat rack container. Peti kemas ini biasanya diperlukan mengangkut alat berat atau muatan besar. Rig-roted container diperlukan untuk mengangkut muatan yang membutuhkan suhu tertentu. Nantinya barang yang dibawa bisa dibagi menjadi barang dingin dan barang beku.